Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-karim sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas curahan kepanjangan umur sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk bertadabbur ilmi wa tadabbur ibadah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan dan tauladan kita Ali Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya semoga segenap salawat dan juga kebaikan dan salawat ini tidak hanya terlimpah kepada beliau, tapi dilimpahkan kepada keluarganya, karib kerabatnya, bahkan kita semua sebagai umatnya. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan, yang kita bacakan, menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya melalui mimbar yang sangat singkat ini khatib mewasiatkan kepada seluruh yang hadir agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Bertakwalah dimanapun kita berada, jangan hanya memilih tempat untuk bertakwa. Sebab kalaulah kemudian kita sebagai seorang yang punya pekerjaan, mungkin sebagai tukang ngarit, maka jadikanlah setiap helai putusnya rumput dengan arif kita sebagai tasbih kepada Allah. Kalau kemudian kita sebagai driver, sebagai seorang supir, maka jadikan tempat itu sebagai takutan buat kita. Jadikan setiap putaran roda yang kita pakai sebagai bahan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan sampai kemudian diri kita melepaskan diri hanya berikan faktor untuk takwa kepada Allah. Tidak, tapi bergelut dengan dunia kehidupan kita, berniaga, menjadi karyawan dan yang lain-lain, maka jadikan tempat itu sebagai lahan untuk kita bertakwa dan cara kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Oktober ini, di awal Oktober sering diperingati dengan Hari Kesaktian Pancasila, sebagai bagian di mana kemudian bahwa sebelumnya terjadi peristiwa yang sangat besar, kemudian diselesaikan dengan kebersamaan, bahu-membahu, sokong menyokong di antara setiap warga masyarakat bangsa untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia. Kemudian di penghujung akhir bulan Oktober ada yang kemudian disebut dengan hari ini disebut dengan Hari Santri Nasional. Maka tentu dua momen itu pada prinsipnya satu,
yaitu apa? Membangun sebuah negeri dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita, baik yang bersumber dari unsur masyarakat secara utuh atau mandiri, maupun masyarakat yang kemudian terlibat dalam dunia kepesantrenan. Ini adalah santri. Maka tentu sidang Jumat rahimakumullah berbicara masalah hari santri karena tinggal 2 hari lagi tentunya. Ini menjadi momen buat kita agar kita kembali melihat bagaimana sebetulnya keadaan pesantren hari ini. Agar kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat muslim memahami bahwa pesantren hari ini bukanlah sebuah tempat yang dikucilkan, tapi sebagai tempat yang memiliki nilai, yang memiliki kualitas, bahkan yang memiliki daya saing yang luar biasa. Transformasi pondok pesantren yang mungkin dulu sering kita kenal santri, ada yang terkena penyakit A, penyakit B, hari ini hampir tidak terdengar karena perkembangan, pengembangan, bahkan tidak hanya dari sisi kurikulum, bahkan kesehatan juga diperhatikan oleh pondok pesantren. Pada eranya di zaman dulu tentu bahwa santri adalah mereka-mereka yang memang hadir untuk menimba ilmu agama, secara ansih menimba ilmu agama. Karena secara bahasa Sanskerta sendiri, santri itu adalah orang yang memahami kitab suci. Karena menurut salah satu pandangan dari para ahli dalam bidang ilmu sosial, bahwa santri itu adalah dari bahasa Sanskerta yang berarti mereka yang paham dalam ilmu ke kitab suci. Walaupun tentu pada masa itu adalah mereka-mereka Sanskerta bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang Hindu, maka mereka yang paham terkait dengan kitab suci kemudian diadopsi menjadi bahasa kita yang mungkin secara prinsip sama tapi pendalaman yang berbeda. Artinya sama, yakni memahami, menyelami kitab suci. Tapi di sini adalah kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran. Kemudian juga secara lebih banyak dijelaskan dalam hadis dan juga pembahasan para ulama. Pada masa itu tentu mereka-mereka yang ansih mempelajari ini, dari mulai ilmu kalam, fikih, tauhid dan yang lain-lain, sampai ilmu mantik dan yang lain-lain. Tujuannya adalah agar mampu mengambil nilai-nilai, mengambil hasil-hasil yang terdapat dari bacaan baik melalui Al-Quran maupun hadis, juga karya para ulama. Maka secara umum santri adalah mereka-mereka yang punya literasi tinggi, dunia baca yang sangat tinggi, karena hampir 24 jam waktunya dipakai untuk membaca, baik menggunakan sorogan ataupun bandungan. Sorogan dia menyampaikan kepada kiainya, dia membaca kembali apa yang dia pelajari. Sedangkan bandungan dia mendengarkan apa yang kemudian dibacakan oleh kiai, kemudian dituliskan dalam bentuk logatan di kitab kuningnya. Sehingga pemikirannya semakin luas, semakin banyak dan semakin kokoh, terutama dalam bidang tentunya ilmu agama. Tetapi hari ini sidang Jumat rahimakumullah, semakin luasnya dan semakin berkembangnya pondok pesantren tidak hanya dalam satu bidang, tapi seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren dikolaborasikan dengan pendidikan formal, sehingga semakin kokohlah yang disebut dengan santri kita di hari ini. Oleh karena itu maka sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang tidak pernah terbatas. Adalah mereka-mereka yang memang betul memiliki dunia literasi yang sangat tinggi. Hari ini memang sidang Jumat rahimakumullah, kita wajib mawas diri, wajib kemudian lebih memperhatikan lagi, karena dunia literasi kita sekarang didominasi oleh literasi digital, Facebook, WA, Instagram dan lain-lain. Sedangkan literasi tekstual terhadap naskah-naskah hampir sedikit. Hari ini terjadi
Dulu sebelum era teknologi ini berseliweran ke setiap perumahan orang-orang yang menjajakan atau yang meniadakan koran. Bentuknya apapun, setiap orang punya langganan koran. Hari ini hampir tidak ada, bahkan banyak yang bangkrut. Kenapa? Literasi kita sedikit, dialihkan kepada media digital. Betul, di digital itu ada yang baca secara global, internasional, tapi masyarakat-masyarakat yang berada di lingkungan-lingkungan tertentu boleh jadi sudah tidak membaca lagi. Dunia literasinya hanya menggunakan informasi WA, informasi Facebook, informasi Instagram yang secara otoritatif belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini menjadi PR. Maka atas hal itu, dengan momen tentunya berhadapan dengan Hari Santri ini, janganlah kemudian kita memfobiakan anak-anak kita untuk bisa hadir ke pesantren, tapi doronglah mereka untuk bisa hadir pesantren. Menurut pendapat para ulama, kalau kemudian kita secara orang tua mungkin tidak tega meninggalkan anak kita di pesantren, itu manusiawi. Tapi tangisan mereka tinggalkan begitu hanya sesaat saja. Esok lupa atau lusa mungkin sudah tidak lagi tangisan. Yang ada adalah kegembiraan. Dan kegembiraan ini akan dibawa sampai ke yaumul jaza, sampai ke akhirat. Bahkan anak itu yang akan menjadi penolong kita di yaumul jaza. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita karena anggapan tangisan itu menjadi salah satu alasan kita tidak bisa menyimpan mereka, dan di rumah tidak dengan pendidikan yang sangat baik oleh kita. Hari ini kita gembira, tapi nanti anak kita akan meminta pertanggungjawaban kepada kita karena kita tidak bisa mendidik. Oleh karenanya maka sidang Jumatullah ketika Allah mengatakan ta'allum sa'at khair min ibadati lailah, belajar satu saat itu setara dengan orang yang menghidupkan malam secara utuh. Bahkan dalam beberapa yang lain sampaikan, belajar sesaat sama dengan orang yang melaksanakan 100 rakaat kebaikan. Itu hanya belajarnya saja, hanya dengan belajarnya saja, belum mengamalkannya. Apalagi kalau kemudian dia dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, dipastikan adha'afan mudha'afah, akan berlipat-lipat kebaikan. Ketika itu ada pada anak kita, maka anak otomatis itu akan sampai kepada kita. Hatta laukunna fattarafa, kalaupun kita sudah tidak ada, tetap kebaikan dari anak kita yang atas ilmunya kemudian dia mengamalkan, dia mendapatkan kepada kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Untuk itu maka sidang Jumat rahimakumullah, janji Allah yang akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan tingkatan yang tidak terhingga. Maka manfaatkan semua momen itu agar kita kemudian punya optimis yang sangat tinggi bahwa anak-anak yang berada pesantren mereka akan mendapatkan kemampuan, kekuatan, dan juga berbagai macam secara sangat holistik, sehingga dia akan mampu hidup mandiri baik di zaman hari ini bahkan di zaman yang akan datang. Terakhir, mudah-mudahan kemudian kita, walaupun beberapa di antara kita ada yang tidak pesantren secara formal di pondok pesantren, tapi setiap kali di masjid-masjid diadakan kegiatan pesantren kilat, jangan lupa itu juga hantarkan anak-anak kita, hantarkan mereka untuk bisa hadir di tempat itu, supaya mereka kemudian di kemudian hari juga bisa mengamalkan dengan ilmu yang sedikit yang didapatkan di tempat yang tadi. Mudah-mudahan kita semua Allah diberikan kemudahan untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma
sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aqdi hajatana wa baligh muradana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa tawil a'marana wa barik fima a'taitana wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa aqimis shalah.